Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fadal. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah wa bihamdih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan hamidin, hamdan syakirin, hamdan radin, hamdan mustaghfirin bil ashar. Hamdan yuwafi ni'mahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultan. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wanshur wahfaz wa ayyid nahdatal watan fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kali ini saya bersama dengan Al-Ustadz Jumat Riyadi IH SSMPD akan berdiskusi dan mengkaji tentang apa sebetulnya yang terjadi ketika kemudian wabah atau virus yang kita rasakan bersama saat ini itu tentunya akan menggambarkan kepada semua kita bagaimana kemudian sikap dan bagaimana kemudian cara kita mensikapi keadaan atau keadaan-keadaan yang selama ini kita rasakan, terutama di Lombok ini. Dari tahun 2017 itu bencana-bencana datang sampai akhirnya pada tahun 2019, yaitu corona atau virus corona yang muncul pada akhir tahun 2019, tepatnya pada bulan Desember kemarin. Para pemirsa yang dirahmati Allah, tentunya sebelum kita melihat keadaan-keadaan yang terjadi saat ini, saya mengutip dari salah satu pesan, salah satu kajian yang disampaikan oleh Al-Ustadz Abdul Hafiz tentang bagaimana kemudian digambarkan dalam salah satu kitab, yaitu virus yang datang waktu itu, yakni yang datang ke kota Damaskus, kemudian virus itu membunuh sekian ribu orang. Cerita singkatnya begini, para pemirsa yang dirahmati Allah. Saat itu segerombolan virus yang datang menuju kota Damaskus. Pada waktu perjalanan datang seorang ulama yang alim dan soleh, seorang waliullah, itu kemudian bertemu dengan segerombolan wabah atau virus tersebut. Lalu kemudian ulama itu bertanya kepada segerombolan wabah dan virus itu, "Wahai para virus, para wabah, engkau akan kemana?" tanya seorang ulama itu. Lalu kemudian wabah dan virus itu menjawab, "Kami akan diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk datang ke kota Damaskus. Apa yang kau akan lakukan di sana? Kami diperintahkan oleh Allah untuk membunuh orang-orang yang tidak taat, orang-orang yang tidak mentaati perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala." Lalu dengan penasaran kemudian ulama itu lanjut bertanya, "Berapa tahunkah engkau diperintah Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mendiami kota Damaskus ini?" Maka wabah dan virus itu menjawab, yakni selama 2 tahun.
Lantas berapa orang yang engkau akan bunuh yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Maka segerombolan wabah dan virus itu menjawab, 1.000 orang yang harus meninggal dunia. Singkatnya, para mustami'in mustami'at yang dirahmati Allah, lalu kemudian seketika para wabah dan virus itu berada di kota Damaskus. Mereka selama 2 tahun itu tidak disangka-sangka yang terbunuh orang-orang di situ adalah sebanyak kurang lebih 50.000 orang. Maka kemudian ulama itu mendengar informasi tentang orang-orang yang terbunuh di kota Damaskus. Lalu kemudian sang ulama dan seorang yang alim soleh itu mencari wabah dan virus itu. Seketika itu ulama itu kemudian bertemu dengan virus itu. Wahai virus, engkau telah menceritakan dulu bahwa engkau diperintah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala membunuh orang-orang musyrik, membunuh orang-orang yang tidak taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, hanya 1.000 orang. Namun apa yang terjadi? Ternyata yang meninggal dunia itu adalah sampai 50.000 orang. Lantas wabah dan virus itu menjawab, kami sebetulnya tidak mengetahui apa sebetulnya yang terjadi, tetapi karena kekhawatiran, ketakutan yang berlebihan, sehingga mereka orang-orang Damaskus yang tidak taat kepada Allah itu terbunuh sampai 50 orang. Kekhawatiran itulah, ketakutan itulah yang menyebabkan imannya, takwanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala menjadi tidak ada, bahkan berkurang. Na'udzubillah min dzalik. Para pemirsa yang dirahmati Allah, cerita singkat ini tentunya memberikan faedah yang sangat bermanfaat yang perlu kita kaji di dalam tahun wabah dan virus yang saat ini kita rasakan, terutama di Lombok ini. Para pemirsa yang dirahmati Allah, maka tentunya semua itu kita harus kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentunya segala macam ujian dan musibah itu datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Para pemirsa yang budiman, saya akan menanyakan beberapa kajian kepada saudara kami Al-Ustaz Jumat Riyadi tentang bagaimana sebetulnya virus ini dan apa dan bagaimana langkah dan sikap kita supaya hendaknya virus ini tentunya tidak membunuh, tidak menakuti semua orang-orang yang beriman, terutama di Lombok dan pada umumnya di Indonesia ini. Karena kita ketahui bahwasanya seluruh dunia sudah terkena dengan virus ini. Bahkan menurut data dari WHO bahwa Indonesia berada pada urutan yang ke-59 pada akhir Maret 2020 kemarin. Nah, tentunya saudara kami bisa memberikan penjelasan apa dalilnya dan bagaimana sebetulnya sikap yang harus dilakukan oleh orang-orang muslim, terutama kita selaku orang-orang yang beriman. Saya serahkan kepada saudara kami. Terima kasih. Terima kasih kepada saudara kami Al-Ustaz Abdul Haris Rusudi MSI yang telah memberikan kesempatan untuk mengkaji, membahas tentang bencana alam secara umum. Mari kita sama-sama mengkaji firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengatakan, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ, sungguh
kami akan menguji kalian semuanya dengan sesuatu. Firman Allah, minal khawfi wal ju'i wa nafsin minal amwali wal anfusi was samarat. Minal khawf, yaitu dalam bentuk ketakutan, wal ju'i, rasa kelaparan, wa nafsin minal amwal, kekurangan harta benda, wal anfusi was samarat, dan kekurangan jiwa dan buah-buahan. Nah, dari sini kita bisa mengambil pelajaran bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menguji kita semua, baik itu umat-umat yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala maupun khususnya kepada kita kaum muslimin. Kalau umat atau manusia yang tidak beriman, maka ini adalah termasuk musibah atau azab. Tetapi kalau kita yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ujian, musibah, bencana alam, ya, semuanya itu merupakan ujian. Nah, ujian-ujian itu baik itu berupa ketakutan, seperti yang sudah kita alami, bahwa bencana alam misalnya, kalau kita kembali kita kaji ulang yang terjadi di NTB saja, di Lombok saja, dari 2017, di situ kita mendapatkan bahwa di daerah kami di sini, di daerah Kluwak yang terkena banjir, kemudian jarak 2 minggu puting beliung, kemudian secara merata Lombok, terutama Lombok Utara, Sembalu, Lombok Timur, bagian utara, itu gempa bumi, mana awalnya ya skalanya rendah, kemudian sedang bahkan tinggi, luar biasa, yang menghancurkan banyak rumah, bahkan memakan korban jiwa. Kemudian bencana alam ini diteruskan di Indonesia, bahkan di dunia. Kemudian dilanjutkan dengan tsunami, misalnya di Selat Sunda, misalnya di Sulawesi, ya, di banyak tempat tsunami. Nah, kemudian saat ini kita ditimpa musibah dengan virus berupa disebut COVID-19, yaitu corona. Nah, perlu kita kaji ini yang termasuk membuat kita ketakutan. Kita tidak berani saat gempa, tidak berani tinggal di rumah, di dalam rumah. Saat tsunami pun semuanya hancur. Di situ kita melihat tidak ada gunanya harta benda bagi masyarakat dan kita semua yang memiliki rumah bedek, rumah yang jelek, bahkan lebih aman daripada orang-orang yang memiliki rumah bagus, bertingkat. Mereka tidak berani untuk tidur di dalam. Kita semua membuat tenda. Tsunami juga begitu, korbannya begitu banyak. Nah, saat ini corona, mulai dari peringatan ya, di Cina, di Wuhan. Nah, sejarahnya sebelum corona ini kita mendengarkan di media bagaimana umat Islam di situ disiksa, bagaimana mereka resah karena pemerintah tidak adil. Umat Islam di situ tidak aman, dizalimi. Nah, setelah itu kita dengar berita virus itu datang di sini. Nah, masuk 2020 merambah ke dunia, seluruh dunia, bahkan saat ini Indonesia. Nah, inilah yang termasuk tadi itu, diuji dengan ketakutan. Kemudian dengan sebab bencana itu, maka di situ banyak korban meninggal dunia. Bahkan karena virus ini sekarang, karena ekonomi hancur, ekonomi tidak berjalan, maka penghasilan menjadi berkurang. Sama artinya juga kelaparan akan melanda karena ekonomi tidak bisa dijalankan. Nah, itu sama artinya dengan kelaparan. Kemudian wanaksi minal amwal, kekurangan harta benda. Wal ampus, di situ jiwa. Dengan sebab bencana ini banyak yang meninggal dunia. Kemudian buah-buahan. Banyak sekali ujian-ujian tersebut. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita pengajaran bahwa wabasyiris sabirin, dan berilah
berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Nah, salah satu cara kita menghadapi ujian ini adalah sabar. Nah, bagaimana ciri khas orang yang bersabar? Ya bisa kita tahu, bisa kita rasakan oleh diri kita sendiri, yaitu yang selalu membaca inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi sesungguhnya kami adalah milik Allah dan hanya kepada Allah lah kita akan kembali. Nah, artinya bukan saja dalam ucapan, tapi kita dalam penyerahan diri. Dalam segala hal kita harus kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik buruknya itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, artinya bahwa walaupun itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, tetapi tidak terlepas dari tangan-tangan, dari perbuatan-perbuatan manusia. Nah, karena perbuatan manusia inilah, maka kita sebagai manusia diuji. Nah, kemudian untuk lebih memahami supaya kita tidak salah kaprah, menerka tanpa dalil, ya, tanpa dalil menyatakan ini dan itu. Memang banyak kajian, baik itu secara ilmiah maupun secara dalil Al-Quran maupun hadis. Nah, alhamdulillah pada tahun 2017 ya, kaitan-kaitan tentang musibah ini kami telah membahasnya. Kami telah telah menulisnya di sini bahwa segala bencana alam itu merupakan ujian bagi kita semua, terutama umat Islam. Dan virus, bencana alam berupa angin topan, berupa gunung meletus, berupa banjir, tsunami, gempa bumi, berupa virus-virus, baik itu SARS, virus corona yang kita rasakan sekarang ini, kalau menurut kajian, yaitu menurut firman Allah Subhanahu wa taala, ini semua adalah tentara-tentara Allah yang datang untuk memperingati manusia, hamba-hambanya yang tidak beriman, yang kufur, yang tidak mau mengakui bahwa Allah lah Tuhan semesta alam, tidak ada Tuhan selain Allah. Inilah yang datang kepada kita semua tanpa terkecuali, terutama bagi kaum-kaum kafir yang tidak percaya. Dan kita juga mudah-mudahan tidak termasuk orang Islam yang munafik, yang murtad, yang keluar dari Islam. Namanya saja kita Islam, Islam KTP, namun kita tidak betul-betul belum menjadi muslim sejati. Nah, kalau kita menjadi muslim sejati, tentunya menganggap bahwa semua bencana alam ini adalah ujian. Dengan sebab itu, kita tetap lebih takut kepada Allah dari semua bencana yang ada. Inilah yang disebut dengan iman dan takwa. Yakin, percaya, dan takut. Takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu zukuru ni'matallahi alaikum. Wahai orang-orang yang beriman, ingatlah akan nikmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepadamu. Idz ja'atkum junudun fa arsalna 'alaihim rihan wa junudan lam tarauha. Yaitu ketika datang membantumu tentara-tentara yang kami kirimkan kepada mereka. Artinya para musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Tentara-tentara ini membantu para penegak, para pejuang, para penerus agama. Orang-orang yang berani mengatakan kebenaran, orang-orang yang berani menegakkan agama walaupun sangat pahit, walaupun dalam keadaan sulit. Karena kalau kita lihat situasi sekarang ini, jadi sulit sekali ya, tatkala ada seorang guru dakwah, para kiai, para tuan guru, para ustaz, para dosen
menyeru umat untuk bagaimana? Untuk beriman kepada Allah. Bagaimana untuk menegakkan agama. Seakan-akan kata-kata para tuan guru, para kiai, para ulama itu seperti, kalau bahasa sasaknya, seperti radio saja. Tidak didengarkan oleh umat. Tidak diperhatikan. Padahal yang para ulama, para tuan guru, para kiai, para juru dakwah sampaikan adalah bagaimana untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana berbakti taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi karena umat kebanyakan sudah dipengaruhi oleh dunia semata, maka himbauan-himbauan itu tidak didengarkan. Kalau dulu pada zaman Rasulullah, karena bersekutu ya kaum Yahudi dan jahiliyah untuk menghancurkan umat Islam, maka ayat ini ditujukan kepada mereka saat itu. Nah sekarang ini belum masuk karena ada kaitan di sini, yaitu berupa angin topan katanya. Wajuru dalam tarawha, dan tentara-tentara yang tidak bisa dilihat. Baik itu malaikat, baik itu ini virus corona, walaupun bisa dilihat tapi menyebar kemana-mana. Nah bisa saja menurut kajian yang kita dengar dari beberapa tokoh, ini adalah malaikat, tentara-tentara malaikat. Kemudian tentara-tentara yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala berupa angin, berupa tanah, batu, tumbuhan, binatang dan semua yang ada di muka bumi ini yang menjadi nikmat bagi manusia dan sekaligus karena tidak bersyukur menjadi tentara-tentara penghancur. Wa kana Allahu bima ta'maluna basira. Dan sesungguhnya Allah Maha melihat akan apa yang kamu kerjakan. Jadi ingatlah wahai saudara-saudari kaum muslimin muslimat dan umat manusia di seluruh dunia. Maka ingatlah bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui apa yang kita lakukan. Oleh karena itu mari kita ingat, kita kembali, kita selalu ingat Allah. Apapun yang kita lakukan baik buruknya pasti dicatat, pasti diberi perhitungan, diberi ganjaran. Bahkan kalau kita berbuat jelek akan diberi balasan, akan diberi musibah dan malapetaka. Nah kemudian Allah Subhanahu wa taala di sini menjelaskan, izja'ukum min fawqikum wa min asfala minkum wa izzaghatil absar wa balagatil qulubul hanajir wa tazunnuna billahi zununa. Nah tentara-tentara Allah Subhanahu wa taala itu datang. Ketika mereka datang kepadamu dari atas dan dari bawahmu, nah ketika tidak tetap lagi penglihatanmu dan hatimu naik menyesak sampai ke tenggorokan dan kamu menyangka terhadap Allah dengan bermacam-macam prasangka. Kita bisa melihat saat ini di seluruh dunia, bahkan di tempat kita di Indonesia, di Lombok, di NTB, karena virus ini sekarang masjid ditutup, tempat-tempat ibadah ditutup, semua ditutup, pasar semua ditutup. Jadi fatwa para ulama, fatwa umarok juga karena ada dasarnya, yaitu karena darurat maka dibolehkan. Ini pendapat para ulama dan pemerintah dibolehkan untuk tidak sholat Jumat. Ini sering terjadi pada sejarah-sejarah yang lalu. Tapi mari kita kaji dari sisi lain. Ketika terjadi ya, logika seperti ini, fakta dan data seperti ini, itu artinya bahwa ya, secara keadaan situasi saat ini ya, masjid ditutup itu artinya jamaah berkurang. Nah, kemudian diskusi-diskusi ya, dengan skala banyak, sekolah ditutup, semua ditutup. Itu artinya kebaikan-kebaikan sekaligus berkurang. Nah, hal inilah yang harus kita sikapi sesuai dengan keadaan, sesuai dengan agama. Walaupun tidak ke masjid, walaupun tidak ke sekolah, tapi mari kita berbuat, selalu berbuat kebaikan-kebaikan, selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala supaya ya, untuk mengisi, untuk memperbaiki, untuk menambah amal-amal ibadah kita. Jadi dimanapun kita berada, dimanapun kita berada harus tetap menyembah Allah Subhanahu wa taala dalam situasi dan kondisi apapun. Kenapa? Nah, karena bagi pejuang, bagi
ulama, bagi tuan guru, bagi penegak kebenaran. Ini adalah tentara-tentara. Ini adalah nikmat. Kenapa dikatakan nikmat di dalam ayat ini? Karena seringkali para ulama, para tuan guru, para penegak kebenaran berdakwah tetapi tidak didengarkan oleh umat. Maka kalau bencana alam seperti corona, kalau bencana alam seperti gempa bumi, tsunami datang, maka kebanyakan ini sudah disindir oleh Al-Quran bahwa di situ lebih menjamin masyarakat umat manusia bertaubat. Ketika gempa banyak yang takbir, banyak yang istighfar. Nah, coba kita pikirkan dari 2017, 18 dulu saat gempa bertaubat luar biasa, Pak Ustadz ya? Semua istighfar, Masya Allah, taubat, sholat jamaah dan sebagainya. Juga itu ikut kita merasakan. Nah, kita merasakan sendiri sih. Tapi tatkala ya bencana alam itu sudah hilang, lupa, seakan-akan lupa. Bahkan semakin membuat kemungkaran. 2018 di situ misalnya di Indonesia saat itu politik seakan-akan bertarung ya bencana alam dengan politik tersebut. Nah, inilah yang terjadi sebenarnya ya ketika seperti itu, walaupun berpolitik tapi tetap politik syariah, tetap bagaimana politik kita, agama ini bisa tegak. Nah, kemudian tatkala seperti itu juga ya, belum kita mengkaji apa sih korelitas dari semua ini. Jadi bencana alam ini sebenarnya disebabkan oleh tangan-tangan manusia. Nah, tangan-tangan manusia bagaimana? Ya tentunya ia tidak ingat kepada Allah, ia tidak beribadah kepada Allah, karena selalu dihantui, dirasuki oleh rasa iri dan dengki, suuzon, dendam, marah. Oleh sebab itu suka berperang, berpecah belah, berbantah-bantah, sehingga dendamnya itu dendam kesumat. Nah, dendam-dendam suuzon inilah yang menghalangi hati untuk tunduk, lunak, untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, karena sudah ada di situ nafsu syahwat, sudah ada kemarahan, jadi tidak ada lagi jalan untuk keimanan, ketakwaan, ketawaduan itu datang di dalam hati kita. Nah, muncullah di situ perpecahan itu. Maka inti dari semua bencana ini adalah perpecahan, perdebatan, pertengkaran. Nah, kalau kita mau semua ini berhenti, maka kita balikkan fakta, yaitu mari kita bersatu. Karena bersatu, dengan persatuan itu nanti akan menghasilkan semua kebaikan. Misalnya silaturahmi, saling memberi, saling beri maaf, minta maaf, silaturahmi, datang, salam, berbagi, tolong menolong, saling mengasuh dan mengasah. Kemudian pemerintah mengakomodir rakyatnya, misalnya para pemimpin organisasi memperhatikan rakyatnya, bagaimana supaya masyarakat itu terbentuk, misalnya bagaimana masyarakat bisa berkreativitas, bagaimana masyarakat bisa bekerja, membangun usaha-usaha sendiri sehingga tidak terjadi pengangguran. Nah, bersatu misalnya sama-sama berdoa, sama-sama mengamalkan ajaran-ajaran Allah Subhanahu wa taala melalui Al-Qur'an, kemudian hadis, fatwa dan wasiat para ulama, dan khusus untuk kita di sini mengamalkan wasiat dan fatwa Bapak Maulana Syekh. Nah, di sini dalam ayat ini hunalika tuliyal mu'minuna wa zulzilu zilzalan syadina. Nah, bagi umat Islam di sinilah sudah diuji orang-orang mukmin dan digoncangkan hatinya dengan goncangan yang sangat. Nah, artinya kita di sini memahami kita sedang diuji. Jangan sampai seperti ayat yang tadi itu membuat kita menyesak hati kita ini, seolah-olah kita menyangka bahwa Allah itu tidak adil. Allah itu tidak belas kasih kepada kita sebagai hambanya. Jangan berubah sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Harus kita ingat bahwa ini semua disebabkan oleh tangan-tangan kita semua yang zalim. Zalim kepada diri kita, keluarga kita, masyarakat kita, rakyat kita, keluarga kita, tetangga kita. Nah, inilah yang menyebabkan tadi itu kita berprasangka. Mari kita anggap ujian yang dengan itu semakin kita bertaubat dengan taubat nasuha. Nah, kemudian untuk mengakhiri diskusi kita, jadi
Al-Maghfurullah Maulana Syekh Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid telah memberikan alternatif jawaban dari semua bentuk bencana, dari semua bentuk ujian, musibah, ya terutama corona misalnya, gempa bumi misalnya. Jadi beliau telah sampaikan di dalam hizib Nahdlatul Ulama. Ya, di samping ada hizib tarekat, ada wirid, ada al-barzanji dan sebagainya, Quran, ada hadis, ada ilmu pengetahuan, itu bisa menghilangkan semua bentuk musibah bencana. Nah, jadi terutama hizib. Ya, di pembukaan hizib beliau berkata, ketahuilah bahwa bagi setiap orang yang punya hubungan dengan madrasah NWDI dan NBDI, bahkan semua umat Islam, menyayangi diri sendiri, mencintai agama dan bangsanya, seharusnya menekuni dan menjadikan hizib Nahdlatul Ulama sebagai wirid amalan tiap pagi sore, baik dalam perjalanan maupun waktu berada di kampung halaman. Perlu kita ingat di sini, terutama saat terjadi perubahan situasi, kejadian mengkhawatirkan, mencekam yang datang bertubi-tubi, 17, 18, 19 sampai sekarang corona, dari puting beliung, gempa bumi, tsunami sampai corona, bertubi-tubi, takut pada setan, baik jin dan manusia, singa, binatang buas. Nah, ini disebut binatang buas. Nah, ini kan bukan binatang buas, virus kecil sekali, tapi bisa menghancurkan luar biasa, dan lain-lain. Hizib ini mempunyai keagungan dan tak terhitung karena keberkatan ayat Quran, hadis dan semua asma Allah yang terkandung di dalamnya. Nah, jadi apapun bentuk musibah itu, mari beliau menyuruh kita kepada semua kita, seluruh umat Islam, untuk mengamalkan hizib. Karena hizib merupakan kumpulan doa-doa para wali. Jadi barang siapa yang menghina, mengolok orang yang membaca hizib, itu sama artinya menghina, mengolok Al-Quran, Al-Hadis, para wali, para ulama. Karena hizib ini adalah di dalamnya terkandung asma Allah, Al-Quran, Al-Hadis, doa-doa para wali. Jadi kalau membaca hizib itu sama artinya mendoakan diri sendiri, keluarga, umat Islam, dan seluruh umat manusia dunia. Nah, murid-muridku yang tercinta, kata beliau, pelajarilah hizib ini dengan giat dan jadikan sebagai amal soleh dan wirid tetap. Nah, coba kita tanyakan apakah tetap atau tidak. Paling 1 minggu. Dan alhamdulillah, walaupun seperti itu. Dan persembahkan sebagai hadiah kepada saudara-saudara yang setia dan kau cintai. Saudara yakinlah bahwa segala amal perbuatan tergantung niat. Dan dengan keyakinan yang bulat, tujuan yang diinginkan akan tercapai atas izin Allah yang memiliki semua hamba. Kemudian beliau berkata, saudara-saudaraku, semoga Allah membuka pintu rahmat dan hidayahnya. Atas izin Allah, saya akan menghimpun dalam hizib ini apa saja yang telah saya amalkan dan biasa saya terapkan, yaitu apa yang telah saya terima langsung dari para guru saya yang saleh, dan yang saya petik dari lembaran-lembaran buku yang ditulis oleh para ulama amilin, serta apa yang diilhami Allah kepada hambanya yang lemah ini, karena menginginkan supaya engkau dan negaramu menjadi lebih baik, dan berharap supaya engkau menjadi orang yang berguna, dan karena saya mengharapkan pahala. Saudara-saudaraku yang berbahagia dan mendapat taufik, rajinlah berusaha dan berikhtiar. Saudara-saudaraku pembuluh hikmat yang ikhlas, carilah berbagai faedah dan segala sesuatu yang bermanfaat. Waspadalah terhadap setan dan manusia yang selalu menggoda dalam dada manusia, menghalangi mereka melakukan wirid dan zikir, terutama pada saat sekarang ini, saat fitnah dan kejahatan merajalela, masa gila dan tipu daya, masa saling membinasakan dengan mengikuti tradisi Eropa dan orang kafir, masa di mana orang-orang berbangga dengan harta, tahta, dan anak, sementara orang yang zikir dan wirid dianggap takut dan statis, melempem. Maka sepantasnya diucapkan kepada mereka, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Tidak aneh, karena mereka adalah para tawanan hawa nafsu yang tersehet tradisi fiktif setan negara barat. Mereka tidak akan mendapatkan nasib baik dan bagian yang baik kecuali singkiran dan kehinaan.
Aku mohon kepada Allah yang Maha Agung memberiku ampunan, kesehatan dan mati dalam iman. Hanya semoga Allah yang Maha Pemurah memberikan ilmu laduni kepadaku dan kepada para pecinta yang ikhlas. Tinggal sedikit kita selesaikan doa beliau ini, mudah-mudahan ini juga termasuk ikhtiar kita supaya semua bencana yang ada ya minimal diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Aku seorang hamba yang tiada daya dan panah, mengizinkan saudara-saudara yang tercinta yang pernah menerima ijazah untuk membaca dan mengirimkan hizib ini dengan syarat selalu dibaca pagi dan sore. Ini perlu kita ingat, dengan syarat dibaca pagi dan sore. Jadi kalau mau bencana alam ini hilang, ya mari kita ikhtiar, mudah-mudahan kita bisa pagi, siang dan sore. Nah, kecuali saat berhalangan, dan tetap bertekad baik, menghindari prasangka buruk, dan tidak suka menyanggah perilaku yang ditradisikan oleh imam kita yang soleh dan baik. Aku berpesan agar selalu berdoa baik secara tertutup maupun terbuka untukku, kedua orang tuaku, guru-guruku, dan orang yang pernah berjasa dan punya hubungan denganku, agar mendapat ampunan dan husnul khatimah. Semoga Allah menganugerahkan untukku dan mereka kebaikan dan kelebihan, dan menjadikan kita berguna bagi orang lain secara luas dan merata, karena keagungan-Mu ya Allah yang Maha belas kasih dan penyayang. Kabulkanlah doa kami, wahai Tuhan semesta alam. Nah, kesimpulannya, ya mari, kesimpulan dari saya untuk menghadapi bencana ini, mari kita bersabar, mari kita mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, dan kita ini anggap ujian ini adalah ujian bagi kita, ya, supaya kita lebih ingat lagi kepada Allah Subhanahu wa taala, dan untuk mengatasi semua bentuk bencana menurut Al-Maghfurullah Maulana Syekh, guru besar kita, Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainul Abdul Majid, yaitu dengan membaca hizib pagi, siang, sore, dan malam. Nah, karena sekarang kita tidak dibolehkan untuk berkumpul terlalu banyak, jadi mari kita amalkan di rumah kita masing-masing untuk menjaga kemungkinan jangan sampai virus ini merambah ke sana kemari. Baik, terima kasih kami sampaikan kepada saudara Al-Ustaz Ahmad Riyadi Kiha SSMPD. Jadi kesimpulannya, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi memang ini merupakan ujian, musibah yang menimpakan, yang tertimpa kepada umat Islam pada umumnya, dan masyarakat kita di Nusa Tenggara Barat, Lombok Timur, ya. Jadi mudah-mudahan dengan saran, dengan alternatif yang sudah diberikan oleh salah satu pahlawan nasional kita, guru besar kita, Maulana Syekh Tuan Guru Kiai Muhammad Zainuddin Abdul Majid tadi, yang pernah dijelaskan, yang sudah dijelaskan oleh saudara kita, adalah merupakan salah satu alternatif dalam menghadapi dan mensikapi keadaan yang saat ini kita rasakan bersama. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan tentunya kita semua, keluarga kita, kerabat dekat kita, saudara-saudara kita dari wabah dan virus yang saat ini kita rasakan bersama. Demikian diskusi kami. Terima kasih kami sampaikan kepada saudara pendengar yang budiman. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua, terutama bagi kita berdua, Ustaz, ya. Amin, amin ya rabbal alamin. Wallahu muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.